Assalamualaikum, hari ini kita belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Membuat teks percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah kamu ketahui artinya dapat kamu gunakan untuk membuat teks percakapan. Saat membuat teks percakapan, perhatikan kosakata yang kamu gunakan. Dalam teks percakapan terdapat 2 tokoh atau lebih. Perhatikan pembagian waktu bicara dan topik yang dibahas dalam teks percakapan. Ayo, cobalah gunakan kosakata yang sudah kamu kuasai untuk membuat teks percakapan. Muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Kerja bakti sebagai contoh kerjasama di sekolah. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu contoh kegiatan kerjasama di sekolah adalah kerja bakti. Ketika melakukan kerja bakti, kita dituntut untuk bekerja sama. Setiap peserta kerja bakti menyiapkan peralatan dan melakukan tugasnya. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah contoh kerja bakti di sekolah yang memerlukan sikap kerja sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Selain itu, akan terwujud rasa persaudaraan yang kuat di antara siswa. Masih tentang kerjasama, materi muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama di rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Ketika membantu orang tuamu di rumah, berarti kamu telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Apakah kamu telah melakukan kerjasama di rumah? Berikut beberapa contoh kerjasama yang dapat dilakukan di rumah. Perhatikan 3 contoh gambar kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama, kerja bakti membersihkan halaman rumah. Kedua, merapikan mainan bersama adik. Ketiga, menyiapkan makan malam bersama ibu. Materi selanjutnya adalah muatan matematika KD 3.3 dan 4.3. Menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Ingat kembali cara menyelesaikan soal cerita pembagian yang telah kamu pelajari sebelumnya. Soal cerita pembagian untuk bilangan yang cukup besar dapat lebih mudah diselesaikan dengan cara bersusun. Ingatlah, kamu perlu membaca soal dengan seksama agar dapat memahami hal yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Berikut contoh pembagian bilangan 3 angka dengan cara bersusun. Materi pembagian bersusun ke bawah atau biasa disebut dengan porogapit. Nah, ini bentuk porogapitnya ya. Cara menggunakannya, kita harus lihat dulu angka yang mana yang merupakan angka pembagi dan angka yang dibagi. Dalam pembagian ini, yang merupakan angka yang dibagi adalah 322, sehingga 322 dituliskan di dalam porogapit. Sedangkan angka 2 adalah pembagi, sehingga dituliskan di luar porogapit. Cara berikutnya, nah, dalam membagikan bilangan ini, maka anak-anak ibu sudah harus mengingat perkalian 2 atau perkalian dari angka pembaginya. Nah, caranya kita mulai dari angka yang pertama, yaitu 3 dibagi 2, atau biar lebih gampangnya, 2 dikali berapa yang hasilnya 3 atau mendekati angka 3 dan tidak lebih dari angka 3. Berapa? Nah, benar, 2 kali 1 ya.
2 kali 1 sama dengan 2. Kenapa 2? Kenapa nggak 2 kali 2, Bu? 2 kali 2 sama dengan 4. 4 itu sudah lebih dari 3. Jadi kita mengambil adalah angka yang di bawah angka 3, namun mendekati angka 3. Selanjutnya kita kurangkan. Lalu 3 kita kurangkan dengan 2, 1. 1 kita bagi 2, bisa nggak? Nggak bisa ya, karena 1 lebih kecil dari 2, sehingga 1 minta bantuan dari temannya. Atau kita turunkan dari angka yang ada di sebelahnya, 2. Sama seperti tadi, 2 dikali berapa yang hasilnya 12 atau mendekati angka 12. Atau 12 dibagi 2. Berapa? Oke, 6 ya. 12. Nah, sudah habis kan? Kita masih ada angka terakhir. Kita turunkan 2. Sama seperti tadi, 2 dikali berapa yang hasilnya 2 atau mendekati angka 2. Ya, benar, 1 ya. Oke, nah sudah habis. Cara mengambil hasilnya, kita ambil dari yang atas terlebih dahulu. Jadi sama dengan 161. Inilah hasil dari 322 dibagi dengan 2. Sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.